Ternyata korban penculikan dan penganiayaan bukan hanya satu. Hal itu diungkap Kolonel CPM Irsyad Hamdi B di Pom Dam Jaya pada hari ini Selasa 29 Agustus 2023. Sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang satu dilepas di sekitar tol Cikeas, atau ya di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya udah susah. Karena ketakutannya kira korban yang satu dilepas. Nah, itu juga kita periksa sebagai saksi. Ini memang yang sekali lagi saya sampaikan, ini kita masih terus mendalami untuk meyakinkan berbagai kemungkinan yang beredar tersebut. Memang saat ini yang lebih mengarah adalah kepentingan ekonomi dengan modus bahwa berpura-pura menjadi aparat penegak hukum yang kemudian melakukan penangkapan kepada korban yang dalam hal ini dianggap oleh pelaku ini sebagai pengedar obat-obatan. Dengan demikian akhirnya menimbulkan ketakutan dan ini dijadikan alat untuk memeras keluarganya dengan meminta uang tebusan gitu. Oke, Pak, berarti benar ya isu yang mengatakan bahwa ini melibatkan obat-obatan terlarang yang digunakan sebagai pintu masuknya. Nah, ketiga oknum ini dapat informasi bahwa yang bersangkutan diduga memiliki jaringan tersebut bagaimana, Pak? Apakah ada orang dari komunitas korban juga yang menjadi katakanlah pembocor kepada ketiga pelaku atau gimana, Pak? Ini perlu saya luruskan, persoalan benar atau tidaknya ini terlibat terkait dengan obat-obatan terlarang ini masih belum bisa kita simpulkan karena ini proses sedang berjalan. Nanti apabila memang mengarah itu akan kita sampaikan iya bahwa memang itu benar. Sementara yang berdasarkan pengakuan tersangka maupun saksi memang mereka mendapatkan informasi dari teman-temannya yang lain bahwa ini ada orang yang menjual obat-obatan. Mungkin diduga itu sebagai obat terlarang sehingga kemudian dijadikan sebagai sasaran oleh pelaku ini untuk melakukan penculikan dan pemerasan dengan meminta tebusan kepada keluarganya. Pak, teman-temannya yang lain itu apakah dari oknum TNI juga atau mungkin dari masyarakat sipil? Ini yang masih menjadi misteri juga yang akan terus kita cari. Kalau toh nanti kemudian ditemukan nama-nama yang memang terbukti dia sebagai informan dan terlibat di dalamnya, tentu nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Tetapi sementara informasi yang didapatkan dari keterangan para tersangka juga mereka mendapat informasi dari komunitas karena kebetulan bukan kita mengarah kepada daerah atau wilayah atau etnis tertentu, tetapi memang kebetulan antara pelaku dengan korban ini berasal dari daerah yang sama sehingga mereka mungkin punya komunitas di mana orang-orang yang punya nasib yang sama, katakanlah dari daerah tersebut sedang merantau di Jakarta, ada komunitasnya dan mereka saling berbagi informasi. Ini yang terus kita cari tahu. Lagi-lagi oknum TNI berulah. Kali ini beredar video di mana seorang warga Aceh bernama Imam Mashkur dianiaya oleh oknum anggota TNI yang juga seorang pas pampres berinisial RM berpangkat Praka. Keluarga korban menceritakan, awalnya korban yang sedang berada di Tangerang diculik oleh pelaku dan temannya pada 12 Agustus lalu. Kemudian dianiaya oleh pelaku. Hal ini diketahui ketika korban menelpon keluarga agar segera dikirimi uang 50 juta rupiah. Korban juga mengirimkan video di mana dia sedang merintih dipukuli. Nah, pada saat keluarga akan melaporkan kasus ini, ternyata nyawa korban sudah keduluan melayang diduga akibat dianiaya. Nah, kasus-kasus yang dikawal warganet biasanya lebih cepat diproses. Kalau begitu, mari kita kawal kasus ini ya guys. Si Bandung nelpon nelpon ke adik dia, minta dia dibilang udah ditangkap, suruh kirim duit 50 juta untuk tebusan. Udah kayak gitu, habis itu dikirim video. Habis itu baru menjelang berapa menit telepon ke ibu, sama juga dibilang, mama kirim duit, saya dipukul, nggak tahan lagi, mama kirim duit 50 juta. Udah habis itu beberapa menit kemudian gitu lagi, saya bilang nggak ada duit, minta ke orang-orang, saya dipukul berat, cuma tinggal dikit lagi, dia bilang. Saya nelpon anak saya si korban yang angkat tersangka, dia bilang, ibu kok saya angkat anak kirim duit 50 juta. Iya saya kirim, saya bilang, tapi anak saya jangan dipukul lagi, saya usahakan duit saya kirim.
kok ibu sayang anak kirim cepat-cepat duit. Kalau nggak ibu kirim, anak ibu saya bunuh, saya buang ke sungai. Keadilan seadil-adilnya. Bagaimana dia sudah memperlakukan anak ibu. Panglima minta oknum Pas Pampres yang aniaya warga hingga tewas dihukum mati. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menginstruksikan agar anggota pasukan pengamanan presiden yang menganiaya dan membunuh seorang warga asal Biren Aceh dihukum maksimal. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Wijojono mengatakan Panglima TNI menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan meminta kasus ini dikawal serius. Selain itu, Panglima TNI juga menginstruksikan agar oknum Pas Pampres bernama Praka RM itu dipecat dari TNI. Panglima TNI prihatin dan akan mengawal kasus ini agar pelaku dihukum berat maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup, kata Julius kepada Kompas. Kom melalui pesan singkat Senin 28 Agustus 2023. Dan pasti dipecat dari TNI karena termasuk tindak pidana berat melakukan perencanaan pembunuhan. Itu instruksi Panglima TNI, sambung dia. Namun saat ini, kata Julius, pelaku pembunuhan dengan penyiksaan itu masih ditangani oleh polisi militer Kodam Jaya Kartajaya. Dalam unggahan yang beredar viral di media sosial Instagram, korban dalam kasus ini bernama Imam Mashkur asal desa Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Aceh. Dalam unggahan yang sama, Imam disebut sempat diculik sebelum akhirnya tewas dianiaya oleh terduga pelaku Praka RM. Disebutkan juga oknum Pas Pampres itu sempat meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Dengan penyiksaan terhadap seorang warga Aceh bernama Imam Mashkur, ternyata bukan hanya satu orang Pas Pampres saja. Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi, menyebut kalau ada 2 anggota TNI lain yang turut terlibat dalam aksi biadab tersebut. Namun keduanya memang bukan Pas Pampres. Nah, 3 orang anggota TNI ini sekarang sudah dijadikan tersangka. Serta motif sementara dari kasus penculikan dan penyiksaan tersebut murni karena para pelaku ingin uang tebusan. Nah guys, 3 orang TNI menyiksa seorang warga lemah tak berdaya sampai almarhum, nggak kebayang nih. Nyawa dibayar nyawa. Ketua DPR Biren tuntut Praka Rizwandi Manik dihukum mati. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biren mengecam dan mengutuk keras tindakan Praka Rizwandi Manik, oknum Pas Pampres yang membunuh Imam Mashkur. Nyawa harus dibayar nyawa. Tentara tugasnya menjaga. Panglima TNI akan hukum mati personel Pas Pampres pembunuh warga Aceh. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono angkat bicara terkait kasus dugaan penculikan hingga pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Pas Pampres terhadap warga asal Aceh yang tinggal di kota Tangerang Selatan. Sebelum dibunuh, korban sempat disiksa dulu. Laksamana Yudo juga menjamin pelaku bakal dihukum berat atas perbuatannya. Tidak hanya itu saja, Panglima TNI juga setuju peluang agar pelaku dihukum mati sebagai hukuman terberat. Laksamana Yudo juga sependapat agar tentara yang terlibat kasus itu dipecat dari instansi TNI. Bagaimana menurut kamu?